Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi mental baja, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi keadaan market cryptocurrency gitu teman-teman, yang sedikit ada pembalikan arah ya, sedikit ada pembalikan arah. Semoga saja ya keadaan pembalikan seperti ini selalu terjadi setiap harinya. Harapan dari kita seperti itu. Tapi perlu kita catat teman-teman ya, memasuki hari weekend ya, memasuki hari weekend. Tahulah kalau hari weekend itu biasanya keadaan market seperti apa ya. Oke, jadi di sini sudah mulai ada sedikit recover tipis-tipis gitu teman-teman. Mantap ya. Dan kalau kita lihat dari sektor bursanya sendiri teman-teman, untuk volume tradingnya masih dalam kondisi bearish ya, atau masih dalam kondisi penurunan teman-teman ya. Bisa kalian lihat dari Binance Global juga turun gitu ya, Coinbase turun, Kraken juga turun. Nah, kita coba pantau hampir semua overall ya. Bitforex ini ada sedikit kenaikan 1,8% itu untuk volume perdagangan yang ada di exchange ya. Dan kalau kita lihat dari Binance turun lagi teman-teman dari peringkatnya ya. Peringkat dari Binance US ini mulai turun teman-teman. Tadi siang kita bahas itu berada di area 23 ya, di rank 23 ya teman-teman. Saat ini berada di rank 24. Akankah dia turun lagi? Kita lihat pantauan bersama teman-teman, karena saat ini memang yang sedang diincar mati-matian oleh Gary Genslet ini teman-teman, yaitu Binance US. Mungkin timbul balas dendam bisa juga ya, karena rumornya gini teman-teman ya. Gary Genslet ini ya, rumornya dulu itu pernah menawarkan dirinya untuk menjadi penasehatnya Binance ya, kurang lebih seperti itu yang saya terima informasi yang beredaran di luar. Cuman ya nggak masuk di Binance gitu teman-teman. Apakah ini suatu balas dendam dari Gary Genslet karena ada penolakan dari Binance dulu? Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman, karena memang ini dicecar ya secara logika gini ya, secara logika. Tuntutan dari SEC ini kan memang belum ada regulasi yang jelas gitu ya kan di US, belum ada regulasi ketentuan aset-aset kripto ya, perdagangan ini kan belum ada regulasinya, tapi secara seenaknya aja menentukan, menuntut ya, aset ini masuk keamanan ya, ini bermasalah exchange-nya ya, ini memperdagangkan aset keamanan yang belum terdaftar. Secara logika regulasi yang ada di US sana kan belum terbentuk gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan ya ini adalah langkah-langkah yang dimana terlalu overthinking gitu ya kalau menurut saya pribadi teman-teman. Oke. Nah, informasi yang pertama teman-teman, di mana 15.000 Bitcoin ini keluar dari exchange dalam 3 hari ke belakang ya. Jadi data diambil teman-teman dari glassnode.com, dilaporkan CryptoStyle. Nah, jadi ada sekitar 15.000 Bitcoin keluar dari exchange. Nah, dalam tanda kutip keluar ini kan meninggalkan exchange ya. Bitcoin ini meninggalkan exchange berarti dia berpindah tempat, mungkin di cloud wallet ya, atau di intinya di wallet pribadinya disimpan ya, karena memang desas-desus daripada Binance yang seperti ini, mungkin untuk mengamankan asetnya ditaruhlah di cloud wallet atau di wallet pribadinya ya, jadi ada penahanan. Nah, rumor yang kedua dikutip dari Bitcoin, teman-teman, akun Twitter Bitcoin, dimana kalau kita lihat ya ini adalah Gary Gensler ya. Gary Gensler ini rumornya teman-teman, rumornya dia itu pasang short di Bitcoin ya, dan ini memperkuat netizen ya, netizen untuk mempertanyakan apakah ini memang tuntutan yang dilakukan oleh Gary Genslet ini untuk membuat profitnya ketika dia pasang short di Bitcoin gitu teman-teman, untuk mengambrukkan harga Bitcoin dan dia dapat cuan. Bisa juga seperti itu, tapi ini baru rumor ya, baru rumor, belum ada kevalitan teman-teman ya.
Nah, jadi informasi yang berikutnya teman-teman di mana kita juga perlu antisipasi juga nih perihal ini teman-teman ya, jaga-jaga gitu ketika ini benar-benar terjadi berarti diskon massal akan segera terjadi gitu ya kan. Oke, di mana di sini informasinya teman-teman ya bahwasanya ada suatu alamat paus ya, paus alamat Bitcoin lah yang berisi sekitar 1.400-an ya, 1.400 Bitcoin atau setara di area 38 juta US dollar. Tapi kalau di kurs rupiah itu sekitar 570 miliar rupiah ya teman-teman. Itu uang hampir ya udah setengah triliun gitu aja ya kan. Nah, yang telah tidak aktif itu kurang lebih selama 10 tahun ya teman-teman, 10 tahun dia dapat di kisaran tahun 2013 kalau nggak salah ya. Dan baru-baru ini dia itu aktif itu teman-teman, alamatnya aktif dan ini memicu kepanikan juga, memicu spekulasi bahwasanya harga pasar akan segera terjadi gitu ya, harga penurunan ketika memang 1.400 ini akan dijual gitu. Dan kalau kita lihat dari data detail transaksi teman-teman ya, ini memang benar ada ya, benar ada di mana 1.432 Bitcoin ini ya teman-teman ya. 1.432 Bitcoin teman-teman ya. Dan kalau kita klik masuk ke sini, kita dibawa ke sini juga gitu teman-teman ya. Jadi detail transaksinya lebih jelas juga gitu teman-teman ya. Jadi ini valid ya, ada transaksi atau alamat yang aktif dari alamat yang tertidur. Takutnya yang menjadi spekulasi harga bisa turun ketika memang ketika Bitcoin ini dijual gitu teman-teman. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga gitu teman-teman ya. Kita perlu mewaspadai. Nah, ini teman-teman ya, alamatnya 1.432,9 Bitcoin kembali aktif. Oke, dan semoga saja ini nggak dijual secara langsung ya, cicil bertahap lah, mungkin dijual dulu 1 Bitcoin atau 0,1 dulu ya kan, sambil melihat perkembangan keadaan market gitu ya. Tapi kita perlu antisipasi juga perihal ini gitu ya kan. Kalau memang benar-benar ini terjadi dijual teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan harga Bitcoin akan bisa turun, dan di situ menjadi momentum diskon cukup besar juga nanti. Oke, kalau kita lihat untuk chart daripada Bitcoin sendiri teman-teman, ini dalam weekly ya, dalam time frame 1 minggu gitu teman-teman, bisa kalian lihatlah pergerakannya. Dia saat ini teman-teman MA50 sama MA200 ini sudah mulai bersilangan dan dia sudah bergerak di bawah di atas MA200 ya. Kemungkinan sentimen positif akan segera datang, semoga saja seperti itu, karena ketika pergerakan chart ini di atas MA200, ini yang biru ini MA200 teman-teman, yang biru ini ya, biru. Nah, yang hitam MA50. Nah, ketika pergerakan harga di atas MA200 di sini berarti sentimen ya mungkin bullish gitu. Semoga saja seperti itu ketika nggak ada bad news yang nyerang lagi gitu ya kan. Nah, kalau kita turunkan dalam time frame harian, oh ya, yang perlu kita ketahui sebelum kita turun teman-teman, di mana Bitcoin ini kalau nggak salah 2022 di bulan November ya, itu terjadi big diskon ya, karena dia menyentuh di area 15.000 something. Oke ya, saat itu sejak itu teman-teman, dari awal Januari 2023 sentimen tren daripada Bitcoin ini sedikit recover menjadi tren bullish sebenarnya. Kalau kita lihat dari time frame harian itu akan kelihatan teman-teman ya, akan kelihatan, dan dia pun sudah berada di sudah nyentuh ya, bisa dikatakan kayak gitu. Saat kemarin saat didam dia nyentuh di area MA200, habis itu mantul lagi ke atas ya teman-teman, hampir nyentuh. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini teman-teman ya, kita perkecil dulu lah ya. Nah, ini teman-teman ya, dia trennya kelihatan tren bullish ya. Kalau kalian amati loh ya, kalau kalian tarik trendline dari sini ya ke sini teman-teman ya, dia trennya bullish. Oke, ini dalam time frame harian, cuman ini panjang sekali ya kan kita nariknya gitu ya. Dari bulan berapa ini? Kalau kita lihat dari bulan Januari teman-teman ya, dari bulan Januari naik ya kan, konsolidasi, turun, nyentuh, naik lagi. Dan kalau kita amati memang dia sudah mulai sedikit merangkak sedikit ya teman-teman untuk mengalami kenaikan, dan dia di
break kembali ke bawah teman-teman ya, nggak mampu mantul di area 30 ribuan. Sebenarnya dia sudah nyentuh di area 31 ya. Ketika dia mampu nyentuh atau closing di area 31 mungkin bertahan untuk beberapa hari. Nah, sentimen berikutnya next targetnya dia bisa di area sini teman-teman ya, bisa di area 35-an sampai 40 ribu lah ya. Kurang lebih seperti itu ketika memang nggak ada bad news yang nyerang. Tapi kalau ada bad news yang nyerang ya udah, dia ada potensi buat ngebreak kembali sampai di level support 20.000 ya. Ada, atau dia akan tertahan di area sini teman-teman ya. Mana ya, di area sini. Oke, di area 21 sampai 20.000 ini ada potensi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kalau kita garis pakai garis horizon ya, lebih enak gitu. Oke, mungkin dia akan ngebreak dulu teman-teman ya di area sini, bisa juga gitu teman-teman di area 21 ya. Sebelum ketika memang nggak ada potensi positif gitu teman-teman, semoga nggak ada potensi negatif gitu ya kan. Nah, mungkin dia bisa ya turun ke sini ya, retrace kembali ke atas sebelum dia meneruskan penurunannya juga bisa ya, atau ini hanya sekedar pemancing gitu teman-teman. Dia juga bisa sebenarnya untuk breakout ke atas langsung gitu. Dan semoga saja teman-teman, semoga saja sih nggak ada sentimen negatif yang membawa harga Bitcoin ini sampai di level 20 berapa, 21.000 gitu ya. Semoga saja teman-teman. Cuman di sini juga ada area support resisten yang cukup kuat juga di area 24 ribuan ya, kalau nggak salah ya, 24.100 ya teman-teman ya. Mungkin dia akan terpantul ke situ sebelum ke area 21 ribuan. Semoga saja sih nggak nyentuh gitu teman-teman, semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bitcoin, semoga membantu. Salam cuan.